还请行个方便。阴莎公子，看在小女子的面。 这怎么可能？跑得了吗？不过如此。快找个隐蔽的地方，炼化一下。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-22. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Chinan bersama Xiaoleng berhadapan melawan Ma Weng. Yang dalam pertarungan itu untungnya Chinan bisa memenangkan pertarungan yang sampai membuat Ma Weng ketakutan dan ia menyerahkan hartanya kepada Chinan. Chinan menerima harta tersebut dan kemarin Chinan meningkatkan kekuatannya sampai ia berada di tahapan ranah body tempering tingkatan ke-7 dan juga kekuatan jiwa tingkatan ke-9 serta kemarin juga Chinan mendapatkan kekuatan naga di dalam gua. Setelah itu Chinan kemarin melanjutkan petualangannya bersama Xiaoleng dengan mereka pergi memasuki hutan untuk mencari bunga emas dan di sana juga Chinan bertemu dengan seorang murid perempuan bernama Juyun yang ia ternyata merupakan murid baik dan ingin berteman kepada Chinan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya seseorang yang datang ke tempat mereka yang sepertinya orang itu memiliki niatan jahat kepada mereka dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Chinan dan juga Xiaoleng dan juga Juyun yang sekarang mereka berhadapan melawan orang misterius yang sebelumnya telah muncul. Dengan ia merasa begitu senang karena bertemu dengan Chinan karena ia tidak hanya mendapatkan harta dari bunga emas berkelopak 3 tetapi dirinya juga akan bisa mendapatkan hadiah dari Chinan. Chinan yang melihat orang itu mengenali murid ini yang dimana ia juga merupakan murid baru yang berada di peringkat 4 dari 10 besar. Dengan ia mempelajari teknik kegelapan sebagai kekuatan utamanya, hal ini pun membuat Chinan sadar bahwasannya masalah ini akan sangat merepotkan bagi dirinya. Lalu orang kegelapan itu memberikan kesempatan kepada Chinan selama 3 nafas yang dimana jika Chinan mau tunduk kepada dirinya maka ia akan mengampuni nyawanya Chinan. Tetapi Chinan berbicara kepada si murid kegelapan dengan bertanya kepada murid kegelapan apakah ia telah menjadi antek-antek dari Zi Xiao. Dengan Chinan menyebut orang kegelapan itu dengan sebutan orang pendek, orang kegelapan itu pun merasa kesal karena ia dihina sebagai pendek oleh Chinan. Ia menyerang Chinan tetapi tak disangka Juyun menghentikan serangan dari orang kegelapan. Juyun mengatakan kepada orang kegelapan jika orang kegelapan berniat untuk menyerang Chinan maka ia terlebih dahulu harus bertarung melawan dirinya. Si murid kegelapan menyarankan kepada Juyun untuk tidak ikut campur dalam masalah mereka karena jika ikut campur maka dirinya juga akan bisa bertindak kasar kepada wanita. 还请行个方便。阴莎公子，看在小女子的面。 Juyun menjawab dirinya sebenarnya tidak ingin mengganggu masalah mereka tetapi karena Chinan merupakan orang yang diperintahkan oleh seniornya Juyun untuk dilindungi maka ia akan tetap melindungi Chinan. Chinan berterima kasih kepada Juyun karena telah membela dirinya tetapi Chinan akan menghadapi masalah ini sendirian karena jika dirinya tidak bisa menghadapi orang ini sama saja dengan Chinan nantinya tidak akan bisa berhadapan melawan Zi Xiao. Mendengar itu membuat si manusia kegelapan yaitu Yinshan merasa kesal karena dirinya diremehkan oleh Chinan. Lalu pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Tetapi dalam pertarungan itu Chinan mengajak kepada Yinshan untuk pergi menjauh dari arena pertempuran mencari tempat pertempuran yang lebih aman. Chinan memancing Yinshan untuk pergi dari sana dan dari belakang Juyun dan juga Xiaoleng mengejar Chinan. Melihat pergerakan Chinan yang sangat cepat membuat Juyun dan juga Xiaoleng kaget karena peningkatan dari kekuatan tubuhnya Chinan sekarang
telah meningkat. Chinan yang membawa Linsha kabur sampai pada akhirnya Chinan mendapatkan serangan dari Linsha dengan Linsha melemparkan senjatanya. Untungnya Chinan dapat memutarbalikkan senjata tersebut dengan menghancurkan talinya dan senjata itu pun mengarah kepada Linsha yang Linsha dapat menghindarinya. Dan tidak lama kemudian Chuyun dan juga Xiaoleng telah sampai ke tempatnya Chinan yang hal ini membuat Linsha ketakutan dan Linsha pun memutuskan untuk kabur dari sana. Ia juga mengatakan kepada Chinan bahwasanya dirinya tidak akan melupakan dendam ini dan ia akan menuntut balas dendam kepada Chinan nantinya. Chuyun yang melihat kekuatan dari orang kegelapan sebelumnya meyakini bahwasannya orang itu memiliki kekuatan tubuh yang istimewa. Tetapi tak disangka Chinan tidak ingin membiarkan orang kegelapan itu kabur, yaitu dengan Chinan mengejar orang kegelapan tersebut. Hal ini pun membuat Chuyun khawatir kepada Chinan, berniat untuk menghentikan Chinan, tetapi Chinan tidak mendengarkan Chuyun. Tetapi Xiaoleng menenangkan kepada Chuyun, ia yakin bahwasanya Chinan akan bisa menghadapi masalah ini sendirian. Karena sebelumnya juga ia telah melihat bagaimana kekuatan Chinan yang luar biasa menakjubkan. Sedangkan untuk si murid kegelapan sebelumnya, ia tampak begitu kesal kepada Chinan sampai ia menghancurkan batang pohon. Ia berjanji setelah dirinya mengumpulkan kekuatannya kembali, maka ia akan balas dendam atas dirinya yang telah dipermalukan oleh Chinan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Chinan berbicara kepada si manusia kegelapan, mengatakan apa maksudnya si manusia kegelapan berbicara seperti itu. Mendengar hal tersebut membuat ia sangat tak menyangka bahwasanya Chinan akan mengejar dirinya. Tetapi karena Chinan yang sekarang sendirian membuat si manusia kegelapan merasa senang karena ini akan menjadi pertarungan yang seru. Lalu si manusia kegelapan pun mengeluarkan kekuatan dari material spiritnya berupa senjata sabit yang ia serang ke arah Chinan. Tetapi serangan itu dapat dihentikan oleh Chinan dengan Chinan menggunakan kekuatan dewa perangnya, yang hal ini membuat si manusia kegelapan itu sangat kaget dan juga ketakutan. Ia pun dengan segera kabur dari sana. Chinan tidak membiarkan orang kegelapan itu kabur, yang dimana Chinan menyerang orang kegelapan itu menggunakan senjata sabit yang telah ia dapatkan dari si orang kegelapan menggunakan dewa perangnya, yang sepertinya setelah itu nasib dari orang kegelapan itu telah berhasil dimusnahkan oleh Chinan. Sedangkan orang-orang yang berada di tepi sungai, mereka sekarang sedang membicarakan tentang Chinan karena mereka telah mengetahui bahwasanya Chinan bertarung melawan orang kegelapan sebelumnya. Tetapi pada saat ini Chinan masih saja belum balik, yang hal ini membuat mereka semua berpikir bahwasanya sepertinya Chinan kemungkinan telah dihabisi oleh manusia kegelapan. Padahal Chinan sebelumnya memiliki kesempatan untuk kabur, tetapi ia malah mencari kematiannya sendiri. Chuyun yang juga berada di sana merasa khawatir dengan kondisinya Chinan, karena jika Chinan tidak pulang dengan selamat maka dirinya akan kebingungan untuk menjelaskannya kepada senior Gongyan, karena senior Gongyan telah meminta kepada Chuyun untuk menjaga Chinan. Dan tidak lama kemudian Chinan pun datang ke sana, yang hal ini membuat mereka semua kaget, apalagi di sini Chinan telah mengeret tubuhnya dari manusia kegelapan sebelumnya. Mereka semua tak menyangka jika Chinan akan bisa memenangkan pertarungan tersebut. Chinan pun lalu berbicara kepada mereka semua bahwasanya dirinya menginginkan bunga emas berkelopak 3. Jika adanya orang di sini yang juga mengincar bunga emas berkelopak 3, maka orang itu akan berhadapan dengan dirinya terlebih dahulu. Mendengar perkataan Chinan membuat orang-orang yang berada di sana merasa ketakutan karena si manusia kegelapan saja dihajar oleh Chinan, apalagi mereka. Perkataan itu pun membuat orang-orang di sana ketakutan dan mereka semua segera kabur dari sana. Sedangkan Xiaoleng yang melihat Chinan bisa mengalahkan si manusia kegelapan merasa bingung dan bertanya kepada Chinan bagaimana Chinan bisa mengalahkan manusia kegelapan tersebut. Tetapi Chinan sekarang sudah merasa kelelahan dan dirinya tidak ingin menjawab hal tersebut, menyuruh kepada Xiaoleng untuk bertanya nanti. Sedangkan Chuyun yang melihat ini merasa senang karena ia melihat Chinan yang selamat dan juga melihat kedekatan antara Xiaoleng dan juga Chinan. Kemudian pun mereka menunggu kabut kematian pergi dari sana karena mereka sekarang masih mengincar bunga emas 3 kelopak. Tidak lama kemudian kabut kematian itu
tersebut telah menghilang dan ini merupakan kesempatan mereka untuk mengambil bunga emas. Dan bunga emas sendiri sudah mereka bisa lihat di hadapan pulau tersebut. Namun sebelum itu Chinan mencoba untuk melihat kondisi sungai dengan melempar batu. Awalnya tidak ada terjadi apa-apa, tetapi tidak lama kemudian terjadi guncangan. Chinan yang melihat ini pun jadi khawatir. Ia dengan segera menyeberang dan mengambil bunga emas itu dan segera kembali ke tempat mereka, menyuruh kepada semua orang untuk bersembunyi. Karena Chinan merasa adanya sesuatu hal yang janggal kepada pulau tersebut. 快找个隐蔽的地方，炼化一些。 Mereka semua setuju dan lalu mereka pun pergi dari sana. Dan ternyata pulau sebelumnya merupakan binatang buas, yaitu binatang buaya raksasa. Tetapi di saat itu juga ternyata adanya orang misterius yang memakai jubah yang telah melihat Chinan mengambil bunga emas. Tetapi masih belum diketahui siapa orang misterius tersebut. Dan setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-22 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 还请行个方便。伊莎公子，看在小女子的面。